Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini kritikan keras ya dari partai PDIP bahwa kader PDIP minta Jokowi tinggalkan relawan buntut gaduh izin tempur. Wow, ini kalau Pak Jokowi meninggalkan relawannya ya dia tidak punya supremasi, tidak punya kekuatan. Nah, itulah yang kemudian menjadi catatan penting. Akankah partisipasi Pak Jokowi di 2024 akan ke Ganjar atau ke Pak Prabowo? Lantas bagaimana dengan PDIP? Ini jelas sekali begitu kan, pertempuran sangat luar biasa dan bahkan PDIP minta Jokowi tinggalkan relawan desak tempur dengan anti pemerintah. Wow. PDIP minta Jokowi tinggalkan relawan, minta izin tempur, menakutkan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini. Ini di Twitter sangat ramai sekali ya dan menjadi trending begitu. Kader PDIP minta Jokowi tinggalkan relawan buntut gaduh izin tempur. Ini banyak sekali. Ada tulisan yang dibawa relawan yang jelas-jelas melanggar konstitusi, tapi kenapa dibiarkan oleh Jokowi? Katanya NKRI harga mati, tapi konstitusi Indonesia dilangkahi dengan mata sendiri. Wow. Aneh juga sih kenapa Pak Presiden seperti membiarkan gerakan 3 periodenya padahal itu melanggar konstitusi atau dianggap bisa diatur, ubah undang-undang atau UU dalam DPR dan MPR mayoritas kubu rezim ini juga banget begitu kan, kritikan keras begitu. Nggak bakal lah, ini kan upaya Jokowi membuat nunjuk power dia dengan asumsi dia bakal punya suara yang berpengaruh di internal partai. Dengan cara ini lebih memastikan itu. Begitulah jika ini semua bukan bagian dari drama yang sudah diatur. Beda cerita kalau sudah ada pengaturan. Lihat foto di atas, itu godaan Pak tiada lain dari acara setan meniup kesombongan di hatimu. 2 periode cukup. Urusan negara tidak akan selesai oleh Anda ataupun dengan petunjuk Anda. 10 tahun sudah sebagai bukti. Lihat kesalahan pendahulumu, jangan ulangi. Narasi berdebat 3 periode di komentar berita ini mulai panas lagi. Padahal capres yang sudah dideklarasikan maupun belum sudah ada, Presiden juga sudah menolak dan meneruskan pemilu nanti. KPU dan Bawaslu pun tengah melaksanakan tugasnya. Ini apa yang mau didebatkan ini? 3 periode konstitusional, izin tempur, Anda bisa maju golongan makar, hargailah demokrasi Indonesia. Jokowi tinggalkan relawan, mau dibuka rahasia sumber dana para relawan, bisa-bisa nikahan Kaisang batal tuh karena penelitian bandar relawan. Bisa jadi ya, bisa jadi. Betul orang macam merasa memiliki presiden sendiri, rakyat tidak dianggap bukan rakyatnya. Presiden itu milik rakyat. Kalau ketua projo yang milik projo, ketua projo ruang belajar politik. Ini gelar tiket yuk. Asik pada berantem katanya istighosah, isinya ghost semua. Pantesan kerjanya bohong dan ngotorin lingkungan. Banyak sekali yang mentweet dan ini kritikan pedas dan bahkan citra Jokowi menurut saya sangat turun sekali begitu kan dengan adanya seperti ini. Apakah teriakan itu 3 periode sesuai konstitusi? Sangat miris kualitas akan sehat para relawan dan junjungannya. Banyak sekali. Emang mau nurut apa ya di pemerintah kan ketum PDIP? Saya yakin bakal menikam dari belakang. Bisa jadi. Sudah saatnya relawan petugas partai dan partai moncung bertempur melawan rakyat ya kan? Ini banyak sekali yang mentweet, tetapi ini apa saya bacakan pro dan kontra ya, tetapi bagian dari aspirasi juga. Katanya relawan kok merasa tugasnya melebihi karyawan kontra. Lucu juga ini, sejak awal masa nggak bisa ngelihat gelagatnya orang ini. Kalau mereka yang berjasa buatnya saja bisa dikhianati, apalagi pendukungnya, apalagi yang bukan pendukungnya. Banyak sekali yang mentweet mereka begitu, tetapi inilah kemudian kritikan-kritikan besar. Tetapi pertanyaannya, akankah Jokowi dipecat? Akankah Jokowi melanggar konstitusi partai? Ini yang harus dipertimbangkan. Kalau memang Pak Jokowi punya masa relawan Jokowi akan mendukung siapa dan siapa, tetapi PDIP dengan relawan Jokowi sekarang panas. Apakah ini mencari kambing hitam atau siapa begitu kan? Ini sangat luar biasa dan bisa dibaca. Kasihan relawan udah jauh-jauh datang, disuruh ditinggalkan. Lagian kalau nggak diiming-iming amplop, yakin masih bisa ini. Ayo dang, tempur lawan korupsi, tidak amanah dan tidak integritas.
penutupan jabatan bukan sesuai kapabilitas. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, kader PDIP minta Jokowi tinggalkan relawan buntut gaduh izin tempur. Ini banyak sekali. Jakarta dikutip dari CNN Indonesia, ini anggota DPR dari fraksi PDIP Said Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo meninggalkan relawannya yang dianggap terlalu manuver yang hanya ingin menjerumuskannya. Pernyataan itu disampaikan Said merespon salah satu gerakan relawan Nusantara Bersatu yang baru saja menggelar di acara DGBK. Ia menilai bahwa gerakan relawan Nusantara Bersatu telah menjerumuskan Presiden. Dia terutama menyoroti pernyataan Benny Ramdhani selaku salah satu petinggi relawan yang memiliki restu Jokowi untuk bertempur di lapangan melawan musuh politik. Dan bahkan kalau ada relawan, tanda kutip yang seperti itu tinggalkan saja. Yaitu bukan relawan itu, bukan relawan. Saling cakar-cakaran sekarang ya. Ini Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI mengkritik pernyataan Benny yang disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, Benny tak pantas meminta Presiden agar mengeluarkan aturan atau mengkriminalisasi seseorang tanpa alasan. Dia meminta relawan agar tidak mendorong Jokowi melakukan sesuatu yang bukan menjadi tugas Presiden. Ya karena memang banyak berspekulasi bisa jadi seperti itu, bukan? Ini, lu bayangin aja minta restu untuk gempur orang. Presiden jika kita etikanya, Presiden kita punya etika yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan Bapak Presiden kita tidak mungkin mencampuri urusan itu. Bisa jadi kalau ini kan relawan-relawan Jokowi begitu kan, apa yang diminta akan bisa ditepati begitu. Pernyataan Benny kepada Jokowi itu sempat viral di media sosial. Kepada Jokowi, Benny meminta izin untuk melawan para lawan politik yang menilai terus menyerang Presiden. Dan bahkan ini PDIP minta Jokowi tinggalkan relawan desak tempur dengan anti pemerintah. Wow, sangat luar biasa. Momen percakapan antara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani dan Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Benny meminta Jokowi menindak pihak yang disebut sebagai lawannya. Benny gerah pada pihak yang kerap menyerang pribadi Jokowi sehingga menurutnya perlu ada pembalasan. Wow, ini seakan-akan ada perang dan pertempuran. Padahal ini negara demokrasi. Mungkin apa yang disampaikan Benny ini terlalu ngegas menurut saya, terlalu sakit hati karena memang apa? Karena memang di sekeliling Pak Jokowi hari ini sudah saling segot menyegot, saling serang menyerang. Apalagi sekarang ini melihat relawan-relawan Anies Baswedan sangat luar biasa, akhirnya ketakutan, ketar-ketir begitu kan. Kira-kira seperti itulah karena arahnya ini politik begitu. Bahkan percakapan tersebut terjadi di tengah pertemuan relawan Jokowi Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu. Jokowi tampak lebih banyak menyimak usulan diutarakan Benny. Bahkan PDIP kecam sikap Benny. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Said Abdullah mengkritik keras aspirasi Benny. Ia menginginkan tugas Jokowi adalah menyatukan semua pihak, bukan membungkam perbedaan. Dan bahkan kepada para relawan, tolonglah sebagaimana Pak Hasto sampaikan, jangan mendorong presiden kita kepada tempat yang tidak semestinya. Tugas Bapak Presiden itu adalah merawat NKRI, menyatukan kita semua. Kalau ada perbedaan, ada yang mengkritik Bapak Presiden, selagi kritikan profesional tidak menghina, itu harus diterima, kata Said. Bahkan tidak bisa relawan meminta Bapak Presiden atau tak diizinkan dia sendiri akan melawan atau meminta Presiden bikin UU untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda. Kalau itu dilakukan akan menjerumuskan Pak Jokowi. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Kan sekarang mulai terjadi orang-orang yang tidak bersalah banyak yang dilaporkan. Perbedaan begini, buzzer-buzzer hari ini para cebong sekarang ini walaupun salah dikritik dia tidak diproses secara hukum kok. Ngapain kita membuat atau menggegas Pak Jokowi untuk membuat undang-undang seperti itu begitu, padahal dirinya sendiri relawan-relawannya dan juga para buzzer-buzzernya mengkritik habis-habisan seperti Anies Baswedan dikritik habis-habisan dan bahkan mengarah kepada kebencian begitu kan. Kenapa nggak ditangkap juga? Percuma buat undang-undang seperti itu kalau hanya untuk lawannya begitu kan. Sangat disayangkan karena kita negara demokrasi begitu. Bayangin aja minta restu untuk gempur orang. Presiden kita etikanya, presiden kita punya etika yang luar biasa ini. Menurut Said, relawan yang seperti Benny bukan pro Jokowi. Ia menegaskan perbedaan kritikan pada presiden itu biasa dong, tapi perlu dicampuri oleh relawan. Sebab jika sikap anti Jokowi berlebihan, maka sudah pasti bisa dipersoalkan lewat jalur hukum.
Bahkan paling saya minta aparat penegak hukum supaya turun tangan, kan itu yang bisa dilakukan. Tidak bisa ditelepon Bapak Presiden, ngapain? Uang hukum kita sudah menyediakan itu kok. Sudahlah, legasinya sudah luar biasa, soft landingnya. Dan bahkan ini banyak yang mengkritik habis-habisan kepada mereka begitu kan, karena si Benny ini sebenarnya tidak punya etika di depan presiden, seakan-akan membuat pernyataan yang kontroversi, dan bahkan seolah-olah hukum itu hanya dibuat oleh orang oposisi, orang-orang yang mengkritik pemerintah. Ini mungkin si Benny tidak membaca teori politik, teori demokrasi kita, apa sebenarnya yang terjadi, nilai-nilainya begitu kan. Ya mungkin hanya haus kekuasaan, dan apa yang disampaikan kemarin yang di berita itu penjilat dan sebagainya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Ini menjadi catatan penting begitu. PDIP minta Jokowi tinggalkan relawan, minta izin tempur, menakutkan. Ini sangat disayangkan sekali kalau ini terjadi begitu. DPP PDIP kesal dengan sikap relawan Nusantara Bersatu pendukung Jokowi yang juga Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani soal pernyataan yang viral di media sosial. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan agar lebih baik meninggalkan relawan yang dinilainya malah menjerumuskan Pak Jokowi. Dan bahkan kalau ada relawan yang seperti itu, tinggalkan saja, itu bukan relawan, kata Said kepada wartawan. Tetapi apakah PDIP sekarang mencari kambing hitam untuk pembenaran? Bisa jadi seperti itu begitu kan. Said menilai pernyataan Benny dalam video yang viral sangat tendensius hingga meminta izin tempur dengan viral Jokowi. Padahal instrumen hukum sudah mengatur tegas mengenai ujaran kebencian dan sejenisnya. Menurutnya tindakan seperti itu sangat tidak etis, apalagi sampai Presiden Jokowi mengintervensi hukum. Loh, kamu bayangin aja, minta satu restu untuk gempur orang. Presiden kita etikanya mana? Ya, ini kan yang menjadi tantangan politik hari ini adalah etika Pak Jokowi begitu kan kepada rakyat, atau relawan, atau etika relawan Pak Jokowi kepada Pak Jokowi. Nah, ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa negara kita negara demokrasi, tidak perlu saling melaporkan satu sama lain. Kritikan, solusi itu baik menurut saya. Ini merupakan nilai demokrasi kita, tetapi yang mengarah kepada kebencian itu yang harus kita ditindak begitu kan. Apalagi para cebong dan buzzer banyak sekali yang mengarah kepada kebencian, menyerang Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Sebelumnya, Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang juga relawan Jokowi Benny Ramdhani juga berbincang dengan Presiden Joko Widodo di acara relawan Jokowi Sabtu lalu meminta izin untuk melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Benny meminta agar ada penegak hukum bagi mereka yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Pak, kita ini pemenang Pak di Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus. Serangan adalah aplikasi dari program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes ingin melawan mereka. Nah, kata-kata gemes ini sudah tidak karuan sama sekali begitu kan. Kalau mau tempur di lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak tidak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, penegak hukum yang harus misalnya setiap yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut penyebaran kebencian, semua bisa jejerat dengan hukum. Nah, penegak hukum itu Pak yang seharusnya dilakukan. Nah, penegak hukum dilakukan kepada siapa? Ya pasti oposisi begitu kan. Karena banyak relawan Jokowi atau buzzer-buzzernya dan para cebong-cebongnya juga menyerang Anies Baswedan. Apakah ini ditegak juga? Nah, yang namanya keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia itu sama rata antara rakyat dan antara miskin dan kaya begitu kan. Kalau sekarang keadilan kan bisa tumpul ke bawah, bisa tumpul ke atas begitu kan. Jadi artinya bahwa persoalan ini tidak perlu kita harus harus punya etika lah untuk berdemokrasi. Kira-kira seperti itu. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran yang sudah kita melawan mereka di lapangan, kata Benny dalam sebuah video di media sosial. Dan bahkan banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini sangat luar biasa sekali. Ini sudah mulai cakar-cakaran antara PDIP dan relawan Jokowi. Apa yang diributkan? Hasto sudah memberikan bocoran terkait dengan terkait dengan manipulasi tadi begitu. Wow, sangat luar biasa. Oke, sahabat Hodari Podcast Rakyat, kesimpulannya hanya satu, bahwa hari ini lagi memanas antara PDIP dengan relawan Jokowi. Entah apa yang diributkan, ya wallahu a'lam.
Tetapi perlu diingat adalah ini konstitusi partai tetap berlaku kepada Pak Jokowi. Nah, maka dari sinilah kemudian kalau Pak relawan Jokowi mengikuti Pak Jokowi, otomatis Pak Jokowi mengikuti partai PDIP, karena ini sudah blunder sekali begitu kan? Karena blunder sekali menurut saya pribadi, dan bahkan ini cacian-cacian seperti ini saling mengadu domba antara bisa memecah belah bangsa kalau hal seperti ini terjadi begitu. Oke, mungkin itu ya sahabat Hodari Podcast Rakyat yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, karena yang subscribe masih 5%, yang belum subscribe masih 95%. Artinya ya kita mari dukung bersama-sama channel Hodari Podcast Rakyat ini agar memberikan sebuah edukasi kepada demokrasi kita.